الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan kita dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, patuhlah pada Allah satu-satunya Tuhan sebenar-benar patuh, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah azza wa jalla, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah atau patuhlah pada Allah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, dan telah menjadikan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, patuhlah hanya kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak berlandaskan terutama dalam ibadah dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang tidak punya landasan wahyu dalam ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam Islam atau dalam agama. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan perbuatan ibadah yang baru tidak berlandaskan wahyu bisa membawa pelakunya pada kesesatan. Wa dalam finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Bapak Ibu, ikhwah akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita sudah tahu bahwasanya pertemuan kita membahas tentang as-sirah an-nabawiyah. Dan pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan di muqaddimahnya apa manfaatnya mempelajari sirah, dan kita simpulkan di 5 poin besar. Saya sebutkan saja poin-poinnya. Yang pertama adalah ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam, mengetahui tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik khalqiyah atau khuluqiyah, ya. Baik secara fisik seperti apa, dan juga secara akhlak seperti apa karakternya. Juga yang paling penting adalah bagaimana kita menyelami kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam sehari-hari. Bagaimana dia di rumah tangganya, apa yang dia lakukan di rumahnya, bagaimana beliau bermuamalah dengan tetangganya. Karena selama ini kalau orang hanya mempelajari langsung to the point ke hadis, langsung to the point ke fikih, langsung ke inti-inti hukum syariat, maka kita tidak hanya mengetahui perintah dan larangan Nabi alaihissalam. Tapi dengan mempelajari sirah kita jadi tahu Nabi SAW keseharian buat apa sih. Seperti contohnya misalnya dalam hadis sahih riwayat At-Tabarani, Aisyah pernah ditanya oleh beberapa sahabat, apa yang Rasulullah SAW kerjakan di rumahnya? Maka beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW melakukan seperti salah seorang di antara laki-laki kalian di rumahnya, menjahit sepatunya atau sendalnya kalau putus atau rusak. Kemudian beliau membantu istri-istrinya dalam bekerja, sampai Nabi SAW dalam riwayat lain pernah membantu Aisyah mencuci piring. Ada perilaku-perilaku yang Nabi SAW lakukan, perilaku biasa, manusia biasa, yang kita bisa ambil pelajaran besar. Bagaimana sebenarnya seorang muslim harus hidup, tidak harus tegang. Semua itu berlalu seperti biasa. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya berurusan dengan urusan dunia. Dan ini tidak saya rincikan kembali karena sudah kita jabarkan
pada pertemuan kita yang lalu. Yang kedua adalah ma'rifatus sahaba ridwanullahi alaihim, mengetahui tentang siapa itu para sahabat. Kenapa kisah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan banyak sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga? Kenapa kisah mereka kekal dan Allah Subhanahu wa taala jaga sampai sekarang kita bisa membacanya? Agar kita mengambil pelajaran apa sih perilaku mereka keseharian, ya? Apa yang mereka lakukan pada saat pagi, siang, sore, malam hari, bagaimana tanggapan mereka terhadap ayat yang turun, bagaimana aplikasi syariat dalam kehidupan mereka, berumah tangga, bertetangga, berbisnis, apa saja. Semua itu adalah perilaku yang sebenarnya dinukilkan kepada kita agar kita mencontohi mereka dan bukan mustahil kita bersama-sama dengan mereka dijamin masuk surga. Poin yang ketiga adalah ma'rifatus sababun nuzul wa sababul wurud. Dengan belajar sirah nabawiyah kita akan mengetahui sebab turunnya ayat. Sebagaimana nanti kita akan masuk ke poin-poin dalam sirah kita, bagaimana ayat-ayat turun bersama dengan kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW dan sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian sababul wurud, sebab disebutkannya hadis. Ini juga sudah kita rincikan. Dan yang keempat adalah ma'rifatu ahwalul kuffar wal munafiqin, mengetahui tentang perilaku dan keadaan orang-orang kafir serta orang munafik. Siapa itu orang kafir di mata Nabi SAW? Sehingga kita tidak sembarangan mengkafirkan orang. Sebagaimana banyak kelompok Islam sekarang main kafirkan sana, main kafirkan sini, sementara orang itu bersyahadat. Ya, sementara orang itu masih bersyahadat. Jadi tidak bisa sama sekali kita menuduh orang kafir kecuali seperti Nabi SAW telah menuduh mereka. Begitu pula juga dengan orang-orang munafik. Dan yang terakhir adalah poin kelima, manfaat mempelajari sirah, ma'rifatu hakikatu dinul Islamul haq. Mempelajari tentang atau mengetahui nantinya kebenaran agama Islam. Karena kalau kita pelajari dari awal rentetan sejarah bagaimana Nabi SAW diumatkan jadi Nabi, bahkan sebelumnya dari beliau lahir, keadaan Jazirah Arab, bagaimana rentetan turunnya ayat-ayat Al-Quran bertahap, sampai turunnya ayat-ayat dari Makkiyah, kemudian pindah ke Madaniyah atau di Madinah, sampai Nabi SAW meninggal dunia. Nanti akan kita lihat dengan mempelajari sirah ini, bagaimana terbentuk pribadi kita dan meyakini dengan keyakinan bahwasanya Islam itu agama yang benar. Dan kita tidak akan ragu untuk menganutnya. Memang ini agama yang turun melalui proses wahyu, Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW, dan banyak sekali sahabat yang beriman kepada Nabi SAW. Baik, hari ini insya Allah kita akan masuk ke masalah lebih mendalam. Sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya bisa membahas langsung dari lahirnya Nabi SAW. Tapi saya sudah menyusun sebuah tema yang saya tidak ingin membahas dulu langsung dari lahirnya Nabi SAW, karena itu umum dibahas oleh banyak ustadz kita. Tapi saya ingin coba tarik kita jauh ke belakang dulu. Salah satu kakek Nabi SAW adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka kita akan mulai dari kisah mereka, sehingga kita tahu di bagaimana keadaan atau siapa ya jalur keturunan Nabi SAW dan bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum Nabi SAW diutus. Maka akan ada poin-poin penting yang dibahas adalah kisahnya air Zam-Zam, substansial judulnya, dan pembangunan Ka'bah. Dan pembangunan Ka'bah serta di dalamnya tentu ada berurusan dengan perintah tentang haji kan gitu. Dan itu insya Allah akan kita jabarkan nanti. Ini poinnya. Kalau saya lihat mungkin ini yang kita selesaikan pada hari ini. Tidak tahu kalau Allah kasih taufik bisa menyelesaikan lanjutan poin setelahnya, yaitu bagaimana masuknya agama Samawiyah, Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kok bisa ada orang Arab Yahudi ya? Kok bisa menganut agama Yahudi maksud saya? Bagaimana bisa ada orang Arab yang Nasrani? Ada kisahnya tersendiri. Bagaimana agama ya properties ini atau agama Samawi ini bisa masuk ke Jazirah Arab sebelum Nabi SAW diutus. Sebelum Nabi SAW diutus, ini sangat penting untuk diketahui karena rentetannya banyak sekali dengan ayat dan hadis Nabi SAW. Dan akan ada kisah tentang ya penghancuran ya Abraha dengan pasukan gajahnya. Kemudian akan ada kisah juga bagaimana masuknya ya negeri Yaman di bawah kekuasaan Faris. Ini semua poin-poin penting yang akan dibahas yang menjadi mukaddimah dalam sirah kita sebelum nanti kita masuk ke poin selanjutnya ya tentang masalah bagaimana ya kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita mulai ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga Allah SWT berikan taufik kita. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mulia, mendapatkan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi ya.
Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Sarah. Ya. Sarah masyhur, sangat terkenal dengan kecantikannya dan kemuliaannya. Luar biasa gitu. Tentu kita tidak akan terlalu mendalam membahas tentang bagaimana keadaan atau kehidupan ya Sarah bersama Ibrahim alaihissalam. Tapi ada beberapa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang penting untuk kita ketahui berhubungan dengan pelajaran sirah kita ini. Di antaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengadakan perjalanan bersama Sarah ke wilayah Mesir di Afrika Utara. Pada saat sampai ke Mesir, kebetulan waktu itu rajanya Mesir di zaman itu zalim, suka sekali mengambil istrinya orang. Ya. Jadi bukan mencari perempuan umumnya, tapi istrinya orang. Kenapa? Karena dia tahu kalau, atau dalam pikiran dia pada saat itu, kalau seandainya wanita ini dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti dia pilihan gitu, dipilih oleh laki-laki tersebut. Jadi perilakunya sangat buruk. Sarah itu sangat terkenal dengan kecantikannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam waktu jalan dengan Sarah masuk ke Mesir, datanglah beberapa prajurit Raja Mesir waktu itu ingin mengambil Sarah. Maka apa yang mereka katakan? Siapa ini? Pertama ditanya, siapa ini? Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini saudariku. Nggak dikatakan istriku. Kenapa? Karena kalau dikatakan istriku, diambil Sarah nantinya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari tentang bagaimana di mahsyar nanti, ya, orang-orang pada saat kepanasan, ya, orang membutuhkan tentang hadis syafaat kubra, ya. Bagaimana Nabi SAW akan memberikan syafaat nanti pertolongan kepada umatnya di padang mahsyar. Manusia pada saat sudah kepanasan, sudah menunggu lama di mahsyar, Allahu alam berapa lama sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka ada sebagian manusia datang ke Adam lalu berkata, "Hai Adam, engkaulah ayah kami, engkaulah manusia pertama, mintalah kepada Allah yang supaya Allah datang mengadili kami. Kami ke surga atau ke neraka. Yang penting datang dulu mengadili." Karena di mahsyar sangat panas dan luar biasa pemandangannya gitu. Orang akan ada yang terbalik wajahnya di bawah, ada yang dibangkitkan dengan a'azzakumullah bokongnya di atas, dan beragam macam perilaku yang terjadi itu tidak kita bahas juga. Tapi yang jelas pointernya, mereka datang ke Adam, Adam mengatakan, hari ini Tuhanku telah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Nafsi, nafsi, saya cuma bisa selamatkan diriku sendiri. Maka kalian cobalah pergi ke Idris. Datanglah kepada Idris AS. Lalu Idris juga mengatakan hal yang sama. Intisarinya setiap nabi didatangi ya oleh manusia-manusia sampai mereka tiba kepada Ibrahim AS. Lalu Nabi Ibrahim AS mengatakan, saya tidak berani karena hari ini Tuhanku telah marah, belum pernah marah sebelumnya seperti ini, dan tidak akan marah sesudahnya seperti ini. Lalu beliau mengatakan, saya telah melakukan perbuatan salah. Apa itu perbuatan salah Nabi Ibrahim AS? Disebutkan dalam riwayat ini, saya pernah berbohong. Apa bohongnya? Waktu dia mengatakan kepada prajurit Mesir, ini saudari saya. Sebenarnya bukan bohong ya. Beliau di sini maksudnya saudari saya dalam agama gitu. Tapi beliau karena ketaatannya kepada Allah menganggap itu dosa. Jadi beliau mengatakan, saya pernah berbohong, padahal bohongnya pun sama orang kafir gitu kan. Demi untuk keselamatan istrinya, dia mengatakan ini saudari saya. Jadi Nabi Ibrahim AS mengakui dalam riwayat ini, bagaimana sebenarnya dulu dia pernah melakukan itu. Dan ini riwayat yang menjelaskan ya kejadian tadi. Kita kembali kepada kisah. Tapi karena kecantikan Sarah, maka prajurit-prajurit Raja Mesir waktu itu tetap mengambilnya. Walaupun sudah mengaku bahwasanya nah ini adalah saudari saya. Pada saat dibawa ke istana dan Raja Mesir melihat kecantikan dimiliki oleh Sarah, maka dia langsung ingin menjamahnya. Maka Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar ya diselamatkan. Tiba-tiba saja tangan ya kanannya si raja itu stroke. Tiba-tiba nggak bisa bergerak. Mau menyentuh nggak bisa gitu kan. Maka dia mengatakan, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata raja itu ya. Maka Sarah mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa ya, saya hanya berdoa kepada Tuhan saya agar diselamatkan dari keburukanmu. Maka dia mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu agar saya dikembalikan ya, dan saya tidak akan ganggu kamu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar disembuhkan orang itu sembuh gitu kan. Dia tadi belum yakin nih rajanya. Maka apa yang dilakukan? Dia dekati lagi yang kedua kalinya. Jadi dia berbohong tadi. Maka kena sakit yang sama. Tiba-tiba tangannya ingin menjamah, tidak bisa bergerak, gitu kan? Maka dia berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu. Saya janji, gitu kan?
Ternyata Sarah berdoa lagi yang kedua kali, ya, dia kembali lagi, sembuh, dia mau jama lagi, gitu kan. Sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya, pada saat dia ingin sentuh, akhirnya kembali lagi seperti itu dan dia berkata, saya berjanji dan sudah pasti saya tidak akan ganggu kamu, disaksikan oleh semua apa yang orang-orang yang ada di istana saya ini, saya akan bebaskan kamu. Lalu dikeluarkan seorang budak wanita oleh si raja ini, itulah Hajar. Dikeluarkan oleh raja, ini saya hadiahkan untukmu, gitu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan disembuhkan tangannya, ya. Raja itu lalu dia berkata dalam riwayat yang masyhur, raja itu berkata, keluarkan wanita ini dari istana saya karena yang kalian bawa adalah jin, gitu. Ya. Karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ucapkan kalimat tersebut. Maka pulanglah Sarah membawa Hajar, ya. Ini kisah awalnya, gitu kan. Jadi Hajar itu memang seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang tadinya ingin berbuat jahat dengan Sarah. Pulanglah mereka, ya, balik. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim AS tinggal di Palestina, ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim tinggal di Babilonia. Ya. Tapi kalau kita gabungkan kedua riwayat ini, Nabi Ibrahim AS memang lahir di kota Babilonia, ya, di Irak. Dan perlu Anda tahu, Irak itu bukan wilayah asli orang Arab, ya. Nanti kan kita pelajari di pelajaran kita di masalah Nabi Ibrahim AS. Jadi Arab itu ada 2. Ada Arab musta'ribah, ada Arab asli. Ada orang Arab yang asli dan itu dari Yaman asalnya mereka. Dan ada orang Arab yang terarabkan. Ini diistilahkan bagi siapapun yang menikah dengan orang Arab atau menggunakan bahasa Arab di lisannya. Makanya kita lihat seperti negara-negara di Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, itu semua bukan orang Arab. Ya. Itu mereka bukan orang Arab. Orang Mesir itu aslinya orang Kipti, ya, suku Kipti. Tapi karena mereka pakai bahasa Arab di negaranya dikatakan negara Arab, orang Arab gitu kan, kena bahasa. Sama dengan Tunis, Jazair, Maroko, 3 negara besar di Afrika Utara ini adalah suku barbar yang terkenal. Ya, setelah mereka masuk Islam, mereka menikah dengan orang-orang Arab, bahasanya sudah pakai bahasa Arab, maka dikatakan orang-orang Arab. Kita temukan juga Sudan, itu asli Afrika, gitu kan. Tapi jadi negara Arab. Dan seterusnya. Sama kalau kita lihat ke arah barat, itu arah timur dan arah baratnya, sama juga di Irak. Ya. Irak juga begitu, bukan negara Arab. Ya. Tapi karena mereka menggunakan bahasa Arab dan berbaur, akhirnya dikatakan negara Arab. Jadi Nabi Ibrahim AS bukan asli orang Arab. Ya. Bukan asli orang Arab. Nanti akan kita lebih jauh mempelajari masalah itu bi'idhnillahi ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim AS akhirnya, Sarah akhirnya pulang bertemu Nabi Ibrahim AS dan mereka semua kembali, ya, ke wilayah Babilonia. Ya. Ini wilayah tempat lahir Nabi Ibrahim AS. Lalu mereka pindah ke Palestina setelahnya. Mereka pindah ke Palestina. Ringkas cerita adalah, karena ini cukup panjang kisahnya, ya, dan ini ada bahasan khusus tentang Nabi Ibrahim AS dengan Sarah. Intinya adalah Nabi Ibrahim AS akhirnya, ya, setelah berapa tahun menikah dengan Sarah, dan Sarah tidak memiliki anak. Ya, sebagian riwayat mengatakan karena beliau mandul, ya, beliau mandul. Sampai umurnya, ada beberapa riwayat yang khilaf, tapi ada pendapat yang kuat mengatakan umur Sarah itu mencapai 60 tahun. Tidak punya anak, gitu kan. Waktu itu ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan Hajar dengan Sarah ini selisih umurnya cukup jauh. Karena Hajar itu adalah seorang budak yang masih mudah sekali pada saat dihadiahkan, gitu kan. Tapi tidak disebutkan umurnya. Maka selisih umurnya cukup jauh. Sarah karena merasa khawatir dan merasa kesian dengan Ibrahim AS tidak punya anak, maka dia hadiahkan Hajar untuk dinikahi. Nabi Ibrahim AS pun menikahi Hajar, dan akhirnya dengan setahun menikah, itu punya anak. Anaknya adalah Ismail. Jadi dari Hajar, itu anaknya adalah Ismail. Setelah punya anak, fitrah, ya, Sarah, itu merasa muncul, kenapa kok dia tidak bisa memberikan anak sementara Hajar bisa, gitu kan? Lalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar juga dikaruniai anak dalam kondisi umur beliau 60 tahun. Apa yang terjadi? Setelah 2 tahun proses tadi, umur Ismail alaihissalam, maka malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu memberitahukan berita gembira. Asalnya mereka akan datang untuk menghancurkan kaum Lut, Nabi Lut, ya, yang kaumnya terkenal melakukan homoseksual. Itu keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia keponakan Nabi Ibrahim, dan orang yang paling pertama beriman dengan risalah Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut.
Setelah diutus beriman, Allah utus menjadi nabi, maka diutuslah dia ke kaumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih muttafaqun alaih, semua nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi sebelum Nabi SAW, itu para nabi berdakwah di masyarakatnya masing-masing. Seperti misalnya Nabi Ibrahim di daerah Palestina, Babilonia, dan wilayah Mekah nantinya. Ada 3 lokasi dakwanya gitu kan. Sementara Nabi Lut, keponakan beliau itu ada di wilayah Yordania. Ya. Kalau sekarang tepatnya batas Yordania dengan Israel ya. Itu ada Laut Mati, di situ wilayahnya dakwanya Nabi Lut. Dan tidak ada kewajiban untuk berdakwah di tempat lain. Jadi khusus di wilayah situ saja. Tapi Nabi Muhammad SAW waktu diutus itu untuk seluruh manusia. Gitu kan. Jadi bedanya di situ. Tapi nabi-nabi sebelumnya tidak. Sama halnya Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam dikhusus untuk wilayah sendiri. Jadi keliru kalau ada orang-orang Nasrani mendakwakan agama Nasara sampai ke Indonesia. Itu keliru. Kenapa? Karena Nabi Isa itu hanya khusus untuk Bani Israel gitu loh. Jadi dia bukan untuk kemana-mana didakwai gitu. Kalau Nabi SAW tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu kan. Kami gak utus kamu kecuali untuk seluruh alam semesta. Jadi jelas sekali. Dalam sebuah hadis sahih kata Nabi SAW, innama bu'ithu ilal ahmari wal aswad. Saya diutus untuk golongan merah dan golongan hitam. Artinya jin dan manusia. Gitu kan? Jadi tidak terkecuali. Baik. Akhirnya malaikat datang untuk menghancurkan kaum Lut yang waktu itu homoseksual dan sudah dakwah tidak mau terima. Tapi sebelum ke tempat kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam, mereka mampir dulu di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Ingin menyampaikan berita gembira kepada Sarah bahwasanya Sarah akan hamil dan melahirkan anak. Karena Sarah tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam kondisi umur sudah tua pun, mandul gak bisa punya anak, bisa hamil dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan kisahnya. Waktu malaikat datang ke rumah Ibrahim alaihissalam, seperti apa sih kejadiannya? Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Urutan 51 ayat 24 sampai ayat 30. Ya. Az-Zariyat 54 urutan surahnya ayat 24 sampai ayat 30 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin id dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Sudah sampaikah kepadamu hai Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim, 2 malaikat yang datang untuk menghancurkan kaum Lut. Kisahnya bagaimana? Yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan kata Allah di ayat 24-nya. Ayat 25-nya, ingatlah ketika mereka datang ke tempatnya Ibrahim dan mengucapkan salamun atau keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim pun menjawab salam juga, ya, artinya keselamatan untuk kalian. Ya. Sesungguhnya kalian orang-orang yang tidak dikenal, kata Nabi Ibrahim AS kepada 2 malaikat tadi. Siapa kalian ini tidak dikenal gitu? Maka dia pun Ibrahim AS ini terkenal dengan karamnya, ya, sangat ringan tangan, sangat suka dengan tamu gitu. Maka pada saat malaikat ini datang, tidak dikenal. Lalu dipersilahkan masuk, ya, tidak ditanya siapa kalian. Yang pertama Nabi Ibrahim AS melakukan adalah, dia dengan secara diam-diam menemui keluarganya di belakang, ya, di dapurnya istilahnya ya. Kemudian dia menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Ya. Langsung dimasak dan dihidangkan gitu, kepada tamunya. Jadi tanpa menanyakan, ya, siapa kalian gitu. Dan ini sebuah perilaku yang diberikan atau kata ulama tafsir menandakan contoh yang sangat baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau sudah ada yang datang ke rumah, nggak usah dimulai dengan su'lan dulu, kan gitu. Siapa orang ini dan segalanya, berikan sesuatu, mungkin minuman, mungkin makanan yang bisa ditolong, lalu ditanya, ada apa kira-kira kebutuhannya gitu kan. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu dalam ayat ini. Jadi kemudian dia ke keluarganya menyiapkan seekor sapi kecil, gemuk yang kecil, yaitu biasanya sapi pilihan gitu kan. Kemudian dimasak dan dihidangkan langsung. Lalu tak kala dihidangkan kepada mereka, kepada 2 malaikat tadi, Ibrahim lalu berkata, silahkan dimakan gitu ya. Ini ayat 27-nya, ayat 28, tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Ya, merasa takut terhadap mereka dan berkata,
Janganlah kamu takut atau jangan engkau takut wahai Ibrahim. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang akan lahirnya seorang anak bagi Ibrahim yang bernama Ishak. Ya, yang bernama Ishak. Inilah dari Sarah gitu kan. Jadi nanti di sini kisahnya, rentetannya sudah mulai masuk lebih dalam. Bagaimana Sarah akhirnya punya anak setelah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan umurnya sudah sangat tua dan dia akim. Memang dia orang yang mandul gitu kan. Lalu dikatakan kemudian istrinya, ya, Sarah tadi, istrinya Ibrahim AS, datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, artinya dia kaget gitu, kok ada berita gembira dari malaikat nih, dia akan hamil dan punya anak gitu. Dia mengatakan, sungguhnya aku seorang wanita yang tua dan mandul. Lalu para malaikat menjawab, demikianlah Tuhan kalian memfirmankan, ya, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu membuat apapun, bahkan Allah mampu membuat semua wanita hamil tanpa laki-laki kalau Allah mau. Nah, gitu. Bisa melahirkan punya anak, bisa punya keturunan, tidak harus berhubungan biologis antara suami istri. Tapi itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Lalu kisahnya adalah Sarah hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam nanti kita akan kembali kepada atas tadi bahasan awal kenapa diberikan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena dari dua istrinya dua-dua anaknya nabi, Ismail dan Ishak. Gitu. Dua-duanya nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya jadi mempunyai dua orang putra, dua-duanya nabi, Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ismail, ya, pada saat dia baru lahir dan sudah masyhur kisahnya, saya ringkaskan kembali gitu kan, yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian pada saat selesai melahirkan tadi, ya, Sarah, Allah Azza wa Jal memerintahkan Ibrahim AS untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail. Kemana? Ke Mekah. Sudah masyhur, ya. Dibawa ke Mekah. Waktu akan pergi, Nabi Ibrahim AS tidak menceritakan kepada Hajar dan anaknya Ismail. Tidak, Ismail memang masih kecil ya, masih menyusui. Tapi tidak menceritakan kepada, ya, Hajar, kita mau kemana nih, tidak diceritain. Dibawa aja, naik unta sampai tiba di Mekah. Mekah waktu itu padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada orang, lembah gitu. Jadi kalau Anda lihat, ya, gambar aslinya Ka'bah itu ada pegunungan sekelilingnya dan itu lembah. Makanya hikmahnya di sana tidak pernah hujan. Satu kali hujan banjir pasti. Karena memang lembah. Ya itu lembah. Jadi kalau turun hujan dari gunung itu pasti ngumpuk semua di Ka'bah itu. Seperti kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin masih ada fotonya itu sampai di pintu Ka'bah banjirnya gitu kan. Itu mungkin tahun 60-an ya terjadi di Mekah dulu. Itu karena memang tidak pernah hujan, dengan hikmah Allah SWT. Pada saat hujan pun maka terjadi banjir. Waktu itu tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada orang, nggak ada kehidupan gitu. Padang pasir, ya, lembah. Tetapi sebagian ulama mengatakan memang asalnya, ya, Ka'bah itu asasnya sudah ada. Asasnya sudah ada. Dan pernah Ka'bah itu dibangun oleh Adam alaihissalam dengan Syith, anaknya. Atau anak Nabi Adam namanya bernama Syith, ya. Mungkin yang Bapak Ibu kenal Qabil dan Habil kan gitu. Tapi ada lagi yang satu namanya Syith, dan Nabi Adam alaihissalam punya banyak anak. Syith ini anak yang sangat saleh, tapi dia tidak diangkat menjadi nabi. Khilaf di antara ulama, tapi dikatakan tidak diangkat menjadi nabi karena sudah disepakati 10 abad, ya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada syirik. Tidak dibutuhkan nabi. Gitu kan? Nanti setelah adanya kesyirikan barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Idris alaihissalam, gitu kan? Jadi konseptualnya di sini jelas. Lalu Ismail alaihissalam dibawalah Hajar dengan ibunya Hajar oleh Ibrahim alaihissalam ditaruh. Pada saat tiba di lembah itu lalu diletakkan langsung, ditaruh aja. Silakan turun di sini. Hajar bingung. Berkata dalam riwayat Sahih, "Hai Ibrahim, ya, apakah Anda meletakkan kami di lembah ini? Tidak ada kehidupan, tidak ada orang." Kemudian Nabi Ibrahim waktu turun itu langsung mau jalan gitu. Loh, ini nggak ada keterangan, nggak ada kejelasan, apa ini, kita mau buat apa di sini gitu, ya. Lalu Nabi Ibrahim AS karena merasa sedih sebenarnya, ini kan perintah Allah cuma datang wahyunya apa? Antar istrimu dan anakmu Hajar dan Ismail ke Mekah, bas di lembah itu saja, selesai. Apa untuk apa di sana nggak jelas, ditaruh aja di sini, pokoknya perintah Allah begitu, nanti datang perintah setelahnya. Maka Nabi Ibrahim AS pun lakukan saja, patuh, ya. Taruh istri dan anaknya, tidak dijelasin. Karena dia merasa sedih, dia nggak lihat kepada Hajar, terus membelakangi. Hajar mengikuti di belakang. "Hai Ibrahim, apakah engkau membiarkan kami di lembah ini?" Gitu kan, tidak ada kehidupan, tidak ada orang.
Nabi Ibrahim tidak jawab sampai 3 kali bertanya. Akhirnya Hajar berkata, dan ini riwayat sahih menjelaskan bagaimana keimanan ya Hajar alaihissalam. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Baik, kalau kau tidak bisa jawab Ibrahim, saya ingin tanya, karena ini kan sudah tahu, Hajar tahu ini ada Nabi Allah. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim AS menganggukkan kepalanya sambil menangis gitu, sedih ya Nabi Ibrahim AS waktu itu. Maka Hajar menjawab pertanyaan membesarkan jiwanya dan suaminya juga. Dia mengatakan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Kata-kata lan dalam bahasa Arab itu ada, bahasa Arab kan ada 3 ya. Ada la yang berarti tidak, ada lam dengan mim tidak pernah, dan ada lam dengan nun lan tidak pernah. Di sini dikatakan idzan lan yudayyi'na, tidak akan pernah Allah menghilangkan kami, dengan keyakinan luar biasa. Maka Nabi Ibrahim pun alaihissalam mengikuti wahyu langsung pulang gitu. Hajar kisahnya sendirian nih sama Ismail. Dalam riwayat yang masyhur, dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim cukup banyak. Lalu akhirnya dia ya duduk di padang pasir, tidak ada sebuah pohon yang menaunginya, menyusui anaknya. Setelah beberapa saat dia merasa kekurangan, haus, panas gitu kan. Mau butuh air, mau kemana nih gitu. Maka dia pun keliling untuk mencari air, Tidak ditemukan di sekitar situ. Lalu akhirnya dia mendapati 2 bukit yang kita sudah tahu, Safa dan Marwah. Naiklah dia ke Safa, sebuah gunung yang besar, Marwah sebuah gunung yang besar. Tentu sekarang tidak terlalu kelihatan besar ya, karena sudah di keramik. Dulu itu sangat tinggi gunung itu gitu kan. Ya. Jadi kalaupun sekarang kita juga dari dekat Ka'bah, dekat tawaf jalan itu sebenarnya sudah tinggal menukik tuh. Cuma sudah di keramik jadi tidak terasa gitu kan. Dan perlu Anda tahu nanti kalau sa'i haji itu tidak perlu sampai ke atas ya. Makanya Bapak Ibu naik sampai ke atas itu nggak perlu. Yang penting sudah naik menanjak itu sudah cukup, sudah bisa memulai sa'inya. Baik, dia naik ke Safa. Kenapa tuhnya sampai naik ke Safa? Karena di padang pasir kalau tempat itu kering sekali, biasanya dan panas matahari itu sangat ya panas gitu kan. Nanti matahari itu bisa memantulkan cahaya air dari tempat lain. Tapi dia fata morgana, nggak ada gitu kan. Itu sering terjadi karena panasnya cuaca. Mungkin kalau di sini juga sangat panas cuaca. Kalau Bapak Ibu lagi perjalanan yang jauh gitu kan, coba lihat di kejauhan seperti ada genangan air, padahal sebenarnya tidak ada. Itu pantulan dari tempat lain gitu kan. Maka Hajar alaihissalam itu melihat dari Safa, seakan-akan di Gunung Marwah itu ada air. Enggak ada, mulailah dia sa'i tadi. Sa'i itu artinya berjalan. Ya, jadi istilah sa'i itu adalah berjalan gitu kan. Dia jalanlah turun gitu kan. Di tengah-tengah lembah yang ada lampu hijau 2, disuruh lari kecil. Tahu nggak kenapa disuruh lari? Jadi dari situ dulu itu udah mulai menukik ke Marwah. Untuk supaya bisa gampang naiknya ke atas, maka beliau lari gitu kan. Lari dulu supaya nanti naik ke atas Marwah itu bisa lebih gampang gitu. Naiklah ke Marwah, dilihat lagi ke arah Safa, seakan-akan ada air tapi tidak ada. Turun lagi dia ke Safa sampai 7 kali. Yang gitu. Apa yang terjadi yang paling besar yang kadang-kadang tidak disentuh secara imaniah oleh para ustadz kita, Bapak Ibu sekalian, adalah Hajar alaihissalam karena memang patuh kepada Allah dan mengikuti perintah suaminya tadi, lalu apapun yang dia kerjakan, termasuk ya sa'i tadi mencari air untuk Ismail, niatnya hanya sebagai seorang ibu saja. Karena dia tulus untuk itu, Allah jadikan selama orang sa'i sampai hari kiamat Hajar panen pahalanya. Ini dari sisi imaniah yang tidak disadari. Apa pelajaran paling besar? Bahwasanya ya, siapapun yang mengerjakan sesuatu karena Allah, berjalan ingin jenguk orang tuanya, menjenguk saudaranya yang sakit, membantu orang, setiap langkah itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dan ada pasti bekasnya. Selama ketulusan itu ada. Di sini Hajar hanya sekedar mau cari air buat anaknya, nggak ada pikiran lain. Ya, tapi itu sesuatu perilaku yang baik. Dan tadi dia patuh dengan perintah Allah kepada suaminya dan dia dukung suaminya untuk itu, maka Allah SWT memudahkan. Selama orang sa'i, bayangkan nih, kalau orang sa'i, saya berapa kali pergi, kalau haji, kalau umroh, itu apalagi Ramadan, luar biasa. Jutaan orang di situ kan, berapa banyak tuh pahalanya gitu kan. Kalau Allah catatin satu sa'i, satu pahala saja per orang, kali sekian juta, kali setiap hari gitu kan. Sampai hari kiamat itu berapa banyak pahala yang dipanen oleh Hajar alaihissalam. Berarti bentuk ketaatan kepada Allah dan suami itu sesuatu yang luar biasa ya bagi seorang wanita. Baik, kita kembali ke poinnya. Setelah 7 kali dia berjalan, dia melihat, baru Hajar menyadari ternyata ya tidak ada air di sini gitu.
Dan Ismail itu ditinggal sendiri, karena tempatnya Ismail cukup jauh dari situ. Ternyata waktu Hajar, karena sudah keletihan, capek mencari, tidak dapat, ada beberapa athar, tapi yang paling rajih sebenarnya Jibril alaihissalam datang. Datang tapi tidak lihat oleh Hajar, lalu mengebaskan sayapnya sehingga membuat tanah di padang pasir itu mengeluarkan air, mata air. Yang kita tahu dengan Zam-Zam, gitu kan? Ada riwayat lain yang mengatakan keluar Zam-Zam itu mata air dari bekas telapak kaki untanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini marjuh, pendapat yang ya tidak terlalu kuat ya, lebih kuat tadi Jibril alaihissalam yang datang. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwasanya keluar dari sentakan kaki Nabi Ismail pada saat menangis, gitu kan. Tapi yang paling kuat adalah Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam datang dan mengebaskan dengan sayapnya sehingga keluarlah mata air tersebut. Baik, ada pertanyaan kecil. Selama ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu Zam-Zam itu namanya air ya. Tahu nggak apa artinya Zam-Zam? Ya. Jadi Zam-Zam itu pada saat dilihat airnya oleh Hajar alaihissalam, karena gembiranya gitu kan, maka beliau membuat seperti bendungan. Kalau orang lagi di pantai itu buat bangunan gitu kan, padang itu pasir dikumpulin, takutnya airnya habis karena ini padang pasir gitu kan, maka dikumpullah sambil mengucapkan Zam-Zam gitu loh, berkumpullah gitu. Jadi Zam-Zam itu artinya berkumpul gitu kan, maka ditutuplah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia biarkan, maka akan menjadi lautan yang luas. Tapi karena ketakutannya seorang ibu, jangan sampai habis nih air gitu kan. Maka ditutuplah, ditahan. Jadi akhirnya dia cuma sekedar seperti mata air seperti itu. Baik, akhirnya Hajar pun alaihissalam minum dari situ, mulailah hidup. Karena yang paling penting air. Dan subhanallah, Zam-Zam itu sebagaimana dalam hadis sahih dikatakan Zam-Zam ya bagi orang yang meminumnya, boleh niat apa saja. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya minum Zam-Zam dengan 3 niat. Saya minta agar ya panahan saya tidak pernah meleset, kemudian dan itu berhasil, kata Imam Syafi'i rahimahullah, berhasil, saya tidak pernah meleset lagi setelah minta di Zam-Zam, dari minum Zam-Zam itu. Saya meminta agar yang kedua menjadi alimnya muslimin, menjadi ulama, ternyata benar. Dan yang ketiga saya minta dimasukkan surga dengan minum Zam-Zam. Jadi jangan minum Zam-Zam cuma minta disembuhin penyakit itu kecil gitu kan. Minta semuanya. Ya. Tapi Zam-Zam ya bukan datang kepada orang yang dianggap pintar, airnya diludahi terus diminum gitu kan. Itu penipuan ya, penipuan terhadap masyarakat. Jangan pernah Anda minum air yang ditiup-tiup oleh orang, nggak pernah itu. Nabi SAW tidak pernah tiup-tiup air, apalagi meludah. Iya kalau sikat gigi, kalau enggak gitu kan. Kan mentransfer penyakit ke kita gitu. Baik, tapi kalau memang Anda mau benar, kembali kepada Zam-Zam. Zam-Zam memang benar. Dan kata Nabi SAW, Zam-Zam itu minuman sekaligus makanan yang mengenyangkan. Itu hadis sahih, kan gitu. Jadi makanya orang minum Zam-Zam itu sudah cukup bagi dia walaupun tidak makan. Beberapa sahabat pernah selama 3 pekan di Mekah, mereka tidak makan apa-apa, cuma minum Zam-Zam dan tercukupkan gitu. Ya, itu sebuah ya, Allah Azza wa Jalla, sebuah karunia dari Allah SWT kepada umat ini. Baik, hiduplah Hajar pada saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu pulang, ya, dalam perjalanan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan terjemahnya, sesungguhnya saya meninggalkan keluarga saya biwadin ghairi dzi dhar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan istri anakku di sebuah wadin itu lembah. Biwadin ghairi dzi dhar', tidak ada sedikit pun pohonnya. Kata-kata dzi dalam bahasa Arab atau dzu itu berarti sesuatu yang melampaui batas. Misalnya orang yang kuat menghafal, dia dikatakan ya misalnya orang yang suka menghafal bahasa Arabnya ya, misalnya hafidh, ya, orang yang kuat hafalannya. Tapi kalau memang dia kuat sekali, melampaui batas, mereka katakan dzu hifdz. Orang ini dzu hifdz, luar biasa hafalannya. Jadi kata-kata dzu atau dzi digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas. Maka kata Ibrahim alaihissalam, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada satupun rumput, nggak ada gitu. Jadi kosong sekali gitu. Inda baitikal muharram, tapi poinnya di lokasi tempat rumahmu yang muharram. Ini menandakan ulama tafsir bilang Ka'bah itu asasnya sudah ada, tadi yang saya katakan. Dan mulailah mereka menjabarkan dengan beberapa asal yang menyebutkan bahwasanya pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan Syir, kemudian dengan berjalannya waktu hancur gitu kan. Nanti Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah itu. Jadi Ka'bah bukan baru dibangun pada saat itu, tapi sudah ada sebelumnya, nanti pondasinya sudah ada lalu dibangun kembali.
Lalu Nabi Ibrahim SAW pada saat berdoa, Nabi Ibrahim pun menyebutkan dalam doanya yang masyhur yang mengatakan, ya, kirimlah orang-orang kepada istri dan anak saya gitu, supaya mereka tidak sendirian, gitu kan. Maka Allah SWT pun menerima doanya. Apa yang terjadi? Ada sebuah kasus terjadi pada saat itu. Masyarakat Arab saya katakan yang asli turunannya itu di Yaman. Tidak ada waktu itu di selain di Yaman. Nggak ada di selain di Yaman. Di Yaman dulu ada terkenal sekali pada zaman Nabi Ibrahim SAW itu sebuah bendungan. Namanya Ma'rib. Saddul Ma'rib. Ya. Saddul Ma'rib ini saat itu adalah bendungan. Ma'rib nama kotanya, nama lokasinya gitu. Masyarakat Yaman itu luar biasa kehidupannya. Sangat makmur, sangat luar biasa gitu. Tentram, semuanya luar biasa gitu. Apa yang terjadi? Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bendungan tersebut, ya. Itu ada kisah tersendiri, disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Pada saat hancur bendungan tersebut, orang-orang Arab ini nggak punya lagi sumber kehidupan. Mulailah suku-suku Arab asli ini keluar dari Yaman, gitu kan, untuk mencari lokasi yang ada airnya. Karena nggak ada air, mereka nggak bisa hidup, ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami menjadikan segala sesuatu dari air itu bisa hidup. Ya. Kalau makanan itu mungkin hanya sekedar menutupi, tapi air nggak bisa, maka bisa meninggal, gitu kan. Ini sesuatu yang sangat penting. Maka Allah SWT menceritakan tentu dalam Al-Quran tentang kisah penghancuran atau hancurnya bendungan itu ya. Dan kemudian lalu Allah SWT mengganti tadinya di sebelah bendungan itu, sebelah kanannya itu ada, sebelah timurnya itu ada pohon-pohon buah-buahan, sebelah baratnya itu pohon sayur-sayuran, ya. Jadi mereka kaya sekali, makmur sekali gitu. Keluarlah suku-suku Arab ini dari Yaman. Salah satu yang jadi saksi bahasan kita adalah satu suku besar bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Ini suku yang masyhur sekali, termasuk besar gitu. Suku Jurhum ini tujuannya mau ke negeri Syam, ya, mau ke negeri Syam. Tentu kalau Anda lihat peta Jazirah Arab itu berbentuk ya agak miring, kemudian ada sedikit lengkungan, ini Jazirah Arab, gitu kan. Kalau kita lihat ya, Yaman itu berada di selatan Jazirah Arab, jadi Yaman lebih dekat dengan kita. Makanya Nabi SAW menjadikan ya miqatnya, tempat niatnya orang Asia Tenggara. Ya kita ini sampai ke belakang gitu kan, itu Yalamlam namanya di Yaman. Jadi kalau sudah dekat dengan Saudi gitu kan, biasanya disampaikan oleh pramugara atau pramugaranya, ini udah lewat di atas ya, Yalamlam maksudnya itu tempat mikot di Yaman. Karena Yaman lebih dekat di selatan Jazirah Arab, di bagian bawahnya, kita di bagian selatan Jazirah Arab. Kemudian kalau kita naik lagi, di utaranya Jazirah Arab itu ada negeri Syam. Syam ini 4 negara sekarang, Yordania, Palestina, Lebanon dan Syria. Ini punya rentetan sejarah yang sangat besar. Nanti akan sering kita sebutkan lokasi ini. Yaman, Jazirah Arab umumnya, kemudian negeri Syam. Baik, suku Jurhum waktu hancur bendungan tadi dari Yaman tujuannya mau ke negeri Syam. Karena Syam terkenal banyak laut, ada banyak sungai gitu kan. Kehidupannya bagus gitu. Ya, tidak ada masalah di sana. Pada saat mereka jalan, di tengah-tengah Jazirah Arab itu ada kota Mekah, ya, Madinah gitu kan. Mereka lewat agar mereka bisa hidup ya sampai ke negeri Syam. Itu di pinggiran ya, di pinggiran Jazirah Arab itu ada Laut Merah ya. Itu batas antara Asia dengan Afrika gitu kan. Jadi sekarang Saudi dengan Mesir kan gitu. Itu ada Laut Merah, tempat di mana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu lewat dari situ agar mereka bisa hidup dari laut itu. Waktu Mekah ini kebetulan sangat dekat dengan Laut Merah itu. Kayak sekarang, itu kan Jeddah, kalau Anda pernah lihat ada lautan, itu Laut Merah. Kan gitu. Itu bagian dari Laut Merah. Jadi sebenarnya Mekah sangat dekat dengan laut, sekitar 60-70 kilo gitu kan. Maka mereka lewat, suku Jurhum ini lewat di sekitar situ. Tujuannya agar tetap bisa hidup sampai ke negeri Syam. Ngambil dari lautan tadi, ikannya dan segalanya gitu. Waktu mereka lewat di sekitar Mekah, mereka tahu tuh ada dikenal ini ada lembah nih di sini, tapi mereka nggak tahu ada apa di situ. Mereka dikagetkan karena melihat di atas lembah Mekah, Ka'bah itu ada burung yang berterbangan dan mengelilingi lokasi itu. Biasanya ini berarti ada air, biasanya begitu gitu. Maka pimpinannya mengatakan ini dari mana nih airnya? Tidak pernah ada seperti ini sebelumnya gitu kan? Kira-kira bagaimana nih? Apa yang coba utus orang deh, lihat. Kok bisa? Berarti ada air di sana. Datanglah 2 orang, gitu kan, dari suku Jurhum ini, berhenti mereka istirahat, terus datang ke
sekitar lembah Mekah atau Ka'bah tadi. Mereka dikagetkan di sana ada Hajar dan Ismail hidup di sekitar mata air tadi, gitu kan? Ini langsung ya, sebelum ada bangunan-bangunan rumah gitu. Karena doanya Nabi Ibrahim AS tadi, tiba-tiba ini kejadian semua terjadi nih. Ya, gitu. Maka datanglah mereka. Pada saat mereka datang, karena mereka terkenal dengan zuhuluk, ya, akhlaknya yang mulia, mereka enggak merampas air itu, tapi mereka mengatakan, air ini adalah milik Anda, wahai Hajar, gitu kan? Kami suku ini keluar dari Yaman karena ceritanya seperti ini kronologisnya. Kami hanya minta satu, kami akan tinggal bersama Anda di sini, hidup dari mata air ini, dan kami akan bayar upeti. Kami akan bayar upeti. Maka Hajar salam setuju, datanglah suku tersebut, semua satu suku datang ke situ. Akhirnya mereka mulai membangun tuh rumah-rumah, mulai membangun perekonomian di Mekah. Itu awalnya kisah Mekah, dari lembah tidak ada apa-apa sampai masuk suku Jurhum ini, kemudian mulailah hidup dengan Hajar dan Ismail alaihissalam. Lalu mereka hiduplah dari air tersebut, dan Hajar hidup lebih berkembang lagi karena ada upeti yang dibayar dari makanan, dari uang gitu kan. Hiduplah suasana di Mekah pada saat itu. Nabi Ismail alaihissalam berkembang nih. Nabi Ibrahim ini belum datang nih, belum pernah lihat. Ya. Ini karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu nunggu wahyu. Ini kapan nih saya diperintahin untuk ke sana gitu kan? Karena semua berentetan dengan wahyu gitu kan. Ini seorang nabi. Sampai Nabi Ismail alaihissalam, itu menikah. Ya. Menikahnya dengan siapa? Anak kepala suku Jurhum. Anak kepala sukunya. Maka Nabi Ismail tadinya nggak bisa bahasa Arab jadi bahasa Arab. Karena memang dia bergabung dan menikah. Maka dari sinilah keluar istilah ada Arab asli, ada Arab musta'ribah. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Termasuk Nabi Ismail AS. Karena menikah dengan orang Arab tadi, kemudian punya keturunan gitu kan. Nanti akhirnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya keturunan adalah Nabi Muhammad SAW. Menikahlah dengan anak kepala suku Jurhum gitu. Ada sebuah riwayat sahih yang menjelaskan, tapi ini tentu kita tidak sebutkan semua ya, karena cukup panjang kisah tentang masalah Ismail, bagaimana kehidupan di Mekah. Tapi ada poin-poin penting disebutkan. Di antaranya riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi Ibrahim AS lalu dapat perintah untuk datang ke Mekah, menjenguk keluarganya, gitu kan. Pada saat datang ke Mekah, Nabi Ismail AS sudah menikah, gitu kan. Lalu dia datangi rumahnya, Nabi Ismail AS, tentu petunjuk dari Allah SWT, memberikan salam kepada istrinya dari belakang, ya, di dalam rumahnya gitu kan. Lalu Nabi Ibrahim tanya, di mana suamimu Ismail? Dia mengatakan, suami saya lagi pergi. Saya tanya, bagaimana kehidupan kalian? Oh, kehidupan kami susah, begini, semua keluhan. Semua isinya adalah keluhan, bermasalah begini, begitu, macam-macam gitu kan. Tapi tidak disebutkan, intinya adalah dia mempermasalahkan kehidupannya dengan Ismail. Selalu ada saja masalah gitu. Masalah ini tidak cukup, masalah ini tidak cukup semuanya. Lalu Nabi Ibrahim setelah mendengar mengatakan, sampaikan kepada suamimu Ismail, telah datang seseorang bernama Ibrahim. Dia tidak katakan ayahnya. Dan menitipkan pesan agar mengganti tiang rumahnya.